karena laki aja selama 4 tahun ini air baik-baik saja dari Bogor, atau memang ada sesuatu yang sudah dikerjakan? Kalau misalnya search nama Foke gitu, pasti orang maki-maki nama itu. Betul. Ketika jam sibuk gitu. Ini semua gara-gara Fauzi Bowo nih gitu. Pak, ada pertanyaan yang Bapak harus sampaikan gitu jawabannya soal tragedi Tanjung Priok. Saat ini kami berada di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, tempat hari ini Pak Gubernur Fauzi Bowo atau yang kita biasa sebut Bang Foke ini berkantor. Memang rutin setiap minggu? Setiap minggu, kalau tidak ada halangan lain 2 kali saya di kelurahan. Memang ya mengalihkan kegiatan yang dipusatkan di kelurahan. Tujuannya? Tujuannya sederhana sebetulnya, untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat dan juga dengan teman-teman saya yang bekerja di kelurahan, karena mereka kan intinya adalah frontliner saya. Ya, kalau ujung tombak saya ini tumpul, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak untuk masyarakatnya. Jadi semua lurah di Jakarta kenal dong? Kalau lurah sih bukan cuma kenal, tapi ya, artinya kita harus membangun jaring komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan mereka, juga dengan tokoh-tokoh masyarakatnya di sini. Ini pelayanan umum nggak ada punglinya nih Pak sekarang Pak? Belah sana dikit tuh ada tarif tuh. Ada tarif tuh ya? Di semua kelurahan sekarang ada tarif itu. Dan tarifnya harus gitu tuh? Ya itu memang tarifnya segitu. Kalau misalnya lebih, bisa lapor kemana? Ya di sini ada boxnya juga, bisa lapor. Pengaduan? Pengaduan. Oh, Oke. Jadi saya kira kita salah satu maksud dan tujuan saya dan keinginan saya jadi gubernur itu adalah untuk mewujudkan satu tata kelola pemerintahan yang baik. Unsurnya itu yang paling mengemuka itu pertama transparansi, ya, dan kedua accountability, akuntabilitas. Nah, di sini masyarakat bisa mendapatkan pelayanan macam-macam. Ya, ini pelayanan umum. Ibu Ros ini melayani juga, misalnya tadi ada Ibu Hindun, mana Ibu Hindun? Bu Hindun? Ya. Oh nih, ini dia untuk ibunya nih yang sakit, Hindun Sunarsi, ya. Ini soal kesehatan ya? Jadi keterangan tidak mampu. Ya. Nah, ini dengan keterangan dari RT dan RW-nya, dia nanti akan dibuatkan surat keterangan bahwa keluarganya Bapak ini adalah keluarga yang tidak mampu. Nah, dengan keterangan tidak mampu dari kelurahan ini, dia entitled untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas, kelurahan, puskesmas kecamatan, rumah sakit umum daerah, rumah sakit Cipto, dan rumah sakit yang berafiliasi dalam satu network di Jakarta. Ini ada 85 rumah sakit, dan dia akan mendapatkan pelayanan discounted sebesar 50%. Syaratnya harus punya KTP yang lambangnya Monas. Dia memang mesti punya lambang Monas. Karena apa? Karena Bapak tuh banyak yang nggak lambangnya Monas. Umumnya kita berikan pelayanan, tentu kita dahulukan mereka yang punya KTP DKI. Kalau enggak, urus dulu KTP. Ada sistem lain. Ada sistem lain yang berlaku secara nasional untuk kesehatan, misalnya Jamkesmas. Pak, sesuai dengan slogan Bapak, serahkan kepada ahlinya. Kita waktu awal-awal ya, warga Jakarta kayaknya sih percaya serahkan pada ahlinya itu dengan title Bapak secara formal di bidang tata perkotaan ya. Itu bisa memberikan solusi yang belum bisa diberikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Nah, ini yang kemudian sering menjadi sering menjadi komplain buat masyarakat, karena sesungguhnya hal itu belum sesuai sepenuhnya gitu. Yang pertama saya ingin jelaskan dulu, ya, ahlinya itu dalam hal apa? Saya ini S3, S3 yang bukan beli. Iya, iyalah. Sekolahnya aja susah dibacanya. Saya jelaskan bahwa saya terikat dengan satu kode etik. Oke. Ya, karena di Jerman itu S3 adalah gelar akademis tertinggi.
Kalau jadi profesor, dia berhak dapat profesor kalau dia ngajar. Kalau bukan ngajar, dia nggak dapat profesor. Di sini kita lain lagi ceritanya kan. Ya. Jadi kalau kode etika itu diikat saya. Mengapa? Di Jerman kalau orang punya gelar doktor, dia dipanggilnya bukan sekedar Herr Fauzi atau Herr Bowo, tapi Herr Doktor disebutnya. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang terikat dengan kode etik seperti itu klaim bahwa dia paling tahu mengenai segala-galanya. Jadi ini saya kira yang disalahartikan. Ya. Yang saya jamin buat warga Jakarta bahwa saya tidak akan menggunakan kewenangan saya, apalagi menggantungkan nasibnya orang Jakarta ini ya, kepada pihak yang bukan ahlinya. Oke. Jadi contoh misalnya urusan apa? Transportasi. Urusan transport, saya punya dewan kota, ya. Dewan transportasi kota saya itu semuanya orang ahli yang mewakili bidangnya masing-masing. Kemudian untuk urusan-urusan transportasi lainnya, saya juga menggunakan tidak kurang daripada contoh untuk busway, saya tidak menggunakan konsultan yang paling top di dunia. Bukan saya yang ahlinya, tapi saya bertanggung jawab dan saya pasti akan menggunakan apa yang saya tahu ini untuk memilih yang paling ahli buat orang Jakarta. Faktanya Jakarta masih banjir dan masih macet gitu. Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Ukurannya yang Anda pakai mungkin berbeda dengan ukuran saya. Ya. Saya punya ukuran saya ukuran awam gitu, Pak. Ya, ukuran saya itu ada benchmark, ada tolok ukur. Kita kerja itu pakai tolok ukur. Jadi sekarang Anda lihat banjir, Anda tadi bicara soal banjir. Di sini memang masih ada. Tadi kepada masyarakat juga saya jelaskan. Karena apa? Karena Cawang nih langganan nih. Sungai Ciliwung ini bukan semua Cawang. Iya. Tempat tertentu lah. Yang di Gang Arus itu setiap tahun saya kunjungi. Dan itu juga bukan karena kondisi situasi Jakarta semata-mata, karena memang Sungai Ciliwung ini kan dari hulunya tidak bisa dikontrol dengan baik. Ya, kita akan coba mengendalikan itu di hilir. Jadi nanti saya akan buat terowongan ya, di Cawang ini, rencananya sudah fix, tinggal tunggu waktu dan tunggu pola pembiayaan. Ya. Kita akan sambungkan Sungai Ciliwung ini dengan Kanal Banjir Timur, dengan Sungai Cipinang, kemudian masuk Kanal Banjir Timur. Jadi kalau ada excessive volume of water di Ciliwung yang tidak bisa ditampung, ya itu kita alihkan ke Kanal Banjir Timur yang kapasitasnya memang sudah kita perhitungkan. Tapi saya tidak akan berhenti di situ. Saya kira for the time being 5 tahun, 10 tahun dengan cara penanganan seperti ini oke. Tapi ada threat yang lebih besar. Untuk 50 tahun, 100 tahun ke depan kita mesti memikirkan peningkatan permukaan air laut. Untuk sekarang ini, jadi menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan sudah on the track dalam konteks banjir? Tidak ada orang lain yang bisa mengatakan ada cara yang lebih baik. Begitu. Ya, itu bukan cuma saya, tapi semua ahli di dunia mengatakan this is the most effective way. Ya, for the time being. Jadi katakan catatannya for the time being. Saat ini ya, karena laki aja selama 4 tahun ini air baik-baik saja dari Bogor, atau memang ada sesuatu yang sudah dikerjakan?